Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah SWT selalu memberi taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan tugas belajar daring di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, marilah kita buka pelajaran SKI, yaitu kelanjutan bab 1 kemarin, yaitu nama-nama berhala yang disembah karena mereka mempunyai keyakinan bahwa berhala itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sekarang nomor 2, yaitu kondisi sosial masyarakat Mekah. Mereka mempunyai karakter yang positif, anak-anak, seperti pemberani, pertahanan, fisik, kekuatannya fisiknya, kekuatan, adanya ingatan. Jadi daya ingatannya itu mereka sangat kuat. Hormat akan harga diri, loyal kepada pemimpin. Pola hidup sederhana, ya tidak kaya, tidak punya, tapi hidupnya sederhana. Ramah, sopan, santun. Dan mereka juga seorang penyair, artinya nyanyian lagu-lagu dengan bahasa Arab, itu syair. Dengan adanya kebodohan itu, anak-anak, maka beberapa kebaikan itu akan sirna, akan berubah menjadi kebalikannya, yaitu sifat yang tidak baik atau jelek sekali, seperti kebiasaan minum minuman khamr, kemudian berzina, judi, merampok, dan sebagainya. Dan yang tidak baik lagi, yaitu mereka kebiasaan suka mengubur anak-anak perempuan yang tidak berdosa dalam keadaan hidup-hidupan. Itu sudah menjadi tradisi orang Arab dulu. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu membawa sial dan tidak bisa berperang. Dan kemiskinan itulah menjadi keperluan mereka. Kemudian nomor 3 adalah kondisi ekonomi masyarakat Mekah. Pada waktu itu, anak-anak, masyarakat Arab kehidupannya adalah berdagang, bertanian, dan peternakan. Hidupnya mereka itu berpindah-pindah. Karena apa? Karena mereka itu mengiringi peternakannya itu sesuai dengan musimnya. Kehidupannya orang Badui Arab. Adapun mereka yang hidup di perkotaan, yaitu tinggal di daerah subur yang sangat subur. Jadi orang Badui itu ada yang mengatakan hidup di daerah pedalaman namanya Badui, dan ini orang Arab yang hidup di perkotaan lah. Itu daerah yang subur seperti daerah Yaman, daerah Taif, Medina, Najd, dan ada yang lainnya. Karena mereka menggantungkan kehidupannya yaitu dengan pertanian, tapi mayoritas kehidupannya mereka adalah perdagangan. Dan mereka mempercayai kedudukannya yang tersendiri dalam pandangan kehidupan. Orang Arab lain dan juga orang Arab lain itu tidak akan mengganggunya. Ada cerita sedikit, ada suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang dapat pengalaman orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah, sehingga Mekah memegang peranan dalam ilmu perdagangan. Jadi asal mulanya Mekah itu tidak asli dari orang Mekah, tapi orang Yaman yang pindah ke Mekah, kemudian ilmunya disebarkan di Mekah, itu ceritanya. Kemudian orang-orang Arab itu memilih pusat perdagangan yang terkenal seperti Rikrukas, Mizanah, dan Zulmaza. Di samping tempat 3 itu tadi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, yaitu orang yang pandai dalam ilmu sastra, penyair yaitu orang yang pandai dalam ilmu syair, dan orator,
dan mereka saling menguji kemampuan dan juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, transportasi secara global. Dan itulah tiga-tiganya tadi berfungsi sebagai itu tadi. Begitulah anak-anak keterangan saya dengan singkat dan jelas. Kamu baca lagi buku kamu di rumah berulang kali. Anak-anak ada tugas 3 saja. Satu adalah sebutkan kepercayaan orang Arab sebelum kedatangan Islam. 2. Sebutkan mata pencarian orang Arab yang dilakukan. 3. Mengapa orang Arab mengubur atau menanam anak perempuan hidup-hidupan yang tidak terpisah. Dan kamu sudah paham? Kalau sudah paham, kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.